Who am I? Siapakah aku? Siapakah aku ini? Who am I? Siapakah aku? Siapakah aku ini? Ya. Nah, kali ini bagi siapapun anak muda yang hadir saat ini, saya mengajak kita untuk menyadari hal ini, betapa pentingnya mengenal pribadi kita masing-masing. Kita harus kenal diri pribadi kita. Jangan sampai kita tidak mengenal diri pribadi kita, atau kita kurang mengenal diri pribadi kita, atau kita tidak menyadari betapa pentingnya mengenal diri pribadi kita. Ya, kita harus kenal ya siapa diri kita. Ya, itu sangat-sangat penting kita mengenal diri kita. Ya, dengan kita mengenal diri kita, saya yakin maka kita juga dengan mudah sekali memilih hidupmu. Ya, di masa muda ini saudara ya sudah mengenal pribadimu, kau akan lebih mudah yang mengenal dengan yang tidak mengenal. Yang mengenal itu jauh lebih mudah dia menata hidupnya, jauh lebih mudah dia mempersiapkan hidupnya. Tapi kalau adik-adik dikasih Tuhan kurang mengenal diri kita, atau tidak menyadari betapa pentingnya mengenal diri pribadi, ya kan, maka besar sekali potensi dia akan tersesat dalam jalan hidupnya. Dia akan tersesat, ya. Seharusnya jalan dia dalam rencana Tuhan itu sudah terang, jelas. Tapi karena dia tidak kenal dirinya, jadi dia tidak mengerti jalan mana atau keputusan-keputusan apa yang tepat baginya yang harus diambil, sehingga di masa dewasanya, di masa dia berumah tangga, dia tidak mengalami kesulitan apa-apa, karena persiapannya sejak dia muda, sejak dia remaja sudah persiapkan diri dengan baik, dengan benar. Ya, kalau adik-adik juga salah satu contoh ya yang sering banyak terjadi karena kurang begitu mengenal diri pribadinya, sampai ini atau akibatnya dia milih jodoh pasangan hidupnya pun jadi keliru, jadi salah. Ya, dia menentukan pasangan hidupnya jadi salah, jadi keliru, dan akibatnya gimana? Dia rumah tangganya nanti akan alami kendala demi kendala dan susah nyari jalan penyelesaian. Ya, apalagi yang berat-berat, yang ringan-ringan aja susah mereka menemukan jalan penyelesaian karena yang satu punya cara pandang ini, yang satu punya cara pandang ini, dan dua-duanya sama ngotot harus dituruti pandangan dia, harus dituruti pandangan dia. Padahal ini masalah ringan, bisa jadi tidak ada jalan penyelesaian, ya kan? Atau juga dia salah memilih pasangan hidup dalam pengertian dia itu yang menentukan pasangan hidupnya hanya berdasarkan cinta. Akhirnya persyaratan-persyaratan dalam Alkitab diabaikan, pasangan seiman diabaikan, dia cari pasangan tidak seiman. Ya, nggak boleh. Ya, kita harus mengenal diri kita. Nah, pertanyaan ini saya ibaratkan pintu untuk kita mengenal diri kita. Who am I? Ya, siapa aku ini? Ya, siapa aku ini? Itu pintu untuk kita mengenal diri kita. Dan adik-adik ini nggak boleh kalian tidak mengenal dirimu yang sebenarnya. Kalian harus benar. Itulah saya sebagai senior kalian terpanggil ya untuk menyampaikan hal ini pada adik-adik dikasih Tuhan, supaya masa depanmu nanti saudara tidak mengalami kesulitan karena salah keputusan karena tidak mengenal diri pribadi. Ya. Nah, jadi pertanyaan ini who am I? Kita akan lihat jawaban-jawaban dalam Alkitab. Siapakah aku ini? Yang pertama dan utama. Ayo kita lihat dulu. Yang pertama dan utama adalah banyak ayatnya, tapi saya pilih salah satu ayat ya. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Iya.
Sudah ada di layar, adik-adik baca sama-sama ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Sebab kamu telah dipilih dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu dimuliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iya, saya ulangi lagi. Sebab kamu, semua kita yang ada di ruangan ini telah dibeli. Ya, ingat, saudara dan saya ada di ruang ini, semua kita telah dibeli dan harganya telah lunas. Ya, karena itu muliakanlah sang pembeli itu, muliakanlah sang pemilik itu, yaitu Allah, dengan tubuhmu. Muliakan dia. Yang pertama, who am I? Yang pertama jawabannya adalah aku adalah milik Tuhan yang telah ditebus dengan nyawanya sendiri dan dengan darahnya. Saudara dan saya ini milik Tuhan. Milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Ayo salam kiri kanan dong. Kita milik Tuhan. Ayo salam kiri kanan dong. Kau adalah milik Tuhan. Atau ada yang tidak setuju dia milik Tuhan? Mungkin dia milik setan, tolong angkat tangan. Milik setan, angkat tangan. Gak ada. Semuanya milik Tuhan, amin. Amin. Saudara dan saya milik Tuhan, bukan milik kita secara pribadi. Kita ini sudah milik Tuhan. Hak kita atas kita, ya. Hak diri kita atas kita. Hak kita ya atas diri kita itu tidak sebanding dari hak Tuhan atas kita. Hak Tuhan atas kita mutlak. Nah, yang pertama, kenali diri kita, siapakah aku ini? Aku ini milik Tuhan. Kalau saudara kenal betul kau milik Tuhan, maka kau pasti utamakan dalam jalan hidupmu apa yang dikehendaki sang pemilik itu, sang pemilik hidupmu. Kau pasti utamakan sang pemilik hidupmu, yaitu Tuhan. Apa yang dikehendaki sang pemilik? Di antaranya yang utama, pemilik itu kudus. Dia menuntut kita kudus. Makanya adik-adik, kau masih remaja, kau masih muda, latih dirimu terbiasa dan jadilah itu gaya hidupmu. Suka utamakan kudus. Ya. Apa kontradiktif dari kudus? Kudis. Ya kan, itu dia. Orang panu ketobe. Ya. Kita kudus. Kita kudus bukan kita menguduskan diri kita, karena kita percaya kepada sang pemilik hidup ya dalam pimpinan sang pemilik yang kudus dan menghendaki kita kudus. Makanya kita harus kudus dan dia sudah menyediakan fasilitas untuk pengudusan kita. Kita bisa masuk kepada kehidupan kudus itu dan berlaku atas diri kita. Itu persyaratannya adalah bertobat. Belajar bertobat. Amin. Amin. Adik-adik belajar bertobat. Belajar bertobat. Ya. Mohon ampun kalau ada dosa, salah dan lain sebagainya. Ya. Bertobat, mohon ampun. Susah nggak minta ampun? Enggak. Nggak susah minta ampun. Gampang banget minta ampun. Iya. Gratis minta ampun. Kau mau ketemu sama pacarmu malam minggu aja, ya kan? Ya belum tentu dia happy. Kau datang ketemu sama dia tapi kau dompetmu kosong, ya kan? Itu nggak gratis, minimal terjaminlah 1 mangkuk bakso minimal itu, plus teh manis, es teh manis. Nah, tetapi kalau kau datang pada Tuhan, kau dikuduskan Tuhan, itu gratis. Tinggal kau mohon ampun, kau bertobat, ya. Karena itu memang yang pertama dan utama yang dikehendaki sang pemilik kita.
nggak perlu dipertanyakan lagi. Dia pemilik kita, menghendaki kita kudus, karena dia kudus, karena surga kudus. Saudara, masuk di akal nggak? Masuk di akal kita nggak? Tuhan pemilik kita, dia tinggal di surga, tapi kita miliknya tinggal di neraka. Dia nggak masuk di akal. Kita juga harus ke surga. Amin. Amin. Iya, kita harus ke surga. Nah makanya ya, pemilik kita Tuhan, kita turuti apa menjadi kehendaknya, ya, menjadi kehendak Tuhan. Dan hidup kita juga, apapun yang kita lakukan dalam hari-hari hidup ini, apapun yang kita lakukan, semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Bapa pemilik kita. Terhadap orang tuamu belum tentu apa yang kau lakukan sepanjang hari ini kau bertanggungjawabkan di hadapan orang tua, belum tentu. Tapi di hadapan Tuhan, jangankan apa yang kita buat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan juga itu dipertanggungjawabkan terhadap Dia. Makanya itu pertama, supaya kau jadi orang Kristen yang hebat, supaya kau menjadi anak-anak Tuhan yang sangat berkenan di hadapannya, ya sadari dulu bahwa dirimu itu adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Saya di depan saudara ini milik Tuhan, saudara milik Tuhan, dan Dia yang berhak sepenuhnya atas hidup kita. Karena itu, karena kita milik Tuhan, apalagi kalian masih muda, berjalanlah ya dalam kehendaknya. Dan untuk mengetahui kehendak Tuhan gimana Pak Pendeta, gimana Om John untuk mengetahui kehendak Tuhan? Baik to Bible, kembali ke firman. Sudah lengkap, nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurang. Tinggal kau rajin aja belajar firman. Kau akan ketahui kehendak Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak mau kita penasaran, kita jadi bingung gitu, karena tidak ada informasi tentang kehendak Tuhan ya. Oh Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan sudah singkap semuanya di firman-Nya ya. Kemudian apa lagi kehendak-kehendak Tuhan yang lainnya? Misalnya hidup saling mengasihi. Itu kehendak Tuhan juga. Termasuk kehendak Tuhan yang di level pertama juga, mengasihi. Iya, itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Seperti apa? Salib. Di sini ada salib nggak ya? Ini ada salib kan? Ada. Ada. Salib ini kan terdiri dari dua balok, vertikal, horizontal. Nah, itu adalah gambaran kasih. Vertikal itu kasih kita kepada Tuhan, horizontal itu kasih kita pada sesama. Seperti diungkapkan dalam Injil Matius, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti seperti dirimu sendiri, ya kan? Nah, jadi yang paling dikehendaki Tuhan adalah kita hidup saling mengasihi. Kita hidup apalagi utamakan firman Tuhan. Nah, jadi yang pertama kita sudah temukan jawaban. Who am I? Siapakah aku ini? Siapa aku ini? Jawabannya, aku adalah milik Tuhan, telah ditebus, telah dibayar dengan harga yang tak ternilai, yaitu nyawanya, darahnya sendiri. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, pentingnya kita bertanya dan mengenal diri kita. Who am I? Yang kedua, supaya apa? Selain kita sadari kita milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, yang kedua, dengan kita mengenal diri kita, dengan kita tahu persis diri kita. Yang kedua, pentingnya perhatikan ya, untuk menyadarkan saudara dan saya, untuk kita akhirnya jadi mengerti bahwa aku ini yang diciptakan Tuhan sudah diperlengkapi dengan bakat, talenta, skill atau kemampuan khusus ya. Kali lagi, aku telah diperlengkapi dengan bakat, talenta, skill atau kemampuan khusus ya. Kemampuan khusus ini maksudnya yang tidak umum orang punya. Kau punya kelebihan itu ya, yang telah diperlengkapi oleh Tuhan. Nah, hal ini dapat kita lihat digambarkan oleh Tuhan Yesus tentang orang-orang yang dipercayakan talenta. Ada 5 ayat, kita baca aja dulu ya. Injil Matius 25 ayat 14-15.
Ya, semua kita. Nggak mungkin ada orang lahir ke dunia ini tidak dilengkapi dengan bakat, talenta, atau kemampuan khusus. Pasti itu ya. Nah, dengan pertanyaan ini, who am I? Kita akan mempelajari dan akhirnya kita akan temukan jawabannya. Aku ini adalah orang yang dilengkapi Tuhan dengan kemampuan-kemampuan ini tadi ya. Saya baca dulu. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan ya hartanya kepada mereka. Ayat 15. Yang seorang diberikannya ya, digambarkan ya. Yang seorang diberikannya, dipercayakannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lain lagi ya 1 talenta, masing-masing. Bukan Tuhan tidak adil, ada 5, ada 2, ada 1. Kok Tuhan nggak adil? No, ini dia alasannya di kalimat terakhir. Masing-masing ya dipercayakan menurut kesanggupannya masing-masing ya. Lalu si Tuhan itu berangkat. Nah ini yang kedua, penting banget. Kau harus kenal kau lahir dikasih Tuhan, dipersiapkan dari dilengkapi Tuhan dengan bakat apa, dengan talenta apa. Kau harus tahu itu. Kau harus tahu supaya nanti dalam perjalanan studimu kau tidak salah pilih nanti. Apalagi udah di perguruan tinggi, ya tentu itu udah penjurusan ya. Kau tidak salah pilih nanti. Belum tentu yang kau suka itu, memang salah satu syaratnya kita suka, tapi belum tentu yang disukai itu ya, belum tentu yang disukai itu memang Tuhan sudah persiapkan kemampuan dalam dirimu. Belum tentu. Kau boleh pria misalnya kan, ya karena temanmu atau siapa kalau dia kadang sukses jadi polisi, kau jadi pengen jadi polisi juga. Belum tentu kau akan jadi sukses di kepolisian, belum tentu. Seperti saya ini jadi polisi, saya ini jadi tentara, saya ini jadi pekerja kantor, berkarir ya di kantor. Ya berkarir di kantor, saya nggak cocok. Saya tidak bisa terikat seperti polisi, monoton itu aja setiap hari itu aja kerjanya, harus ikutin aturan, harus dengar komandan. Saya nggak bisa begitu. Atau kerja kantor, saya pernah kerja kantor, ya. Di situ saya semakin kenal ya. Sebelum nikah sampai nikah saya kerja kantor, tapi bukan kantor pekerjaan umum ya, tetap di bidang rohani. Saya itu kepala kantor GL Ministry ya. Saya kepala kantor GL Ministry. Nah, kalau saudara mau tahu, GL Ministry itu mulai dari Geo Studio. Pak Gilbert itu membuka Geo Studio itu. Siapa temannya? Temannya kita 5 orang. Pak Gilbert dan istri, saya, Pendeta Richard Subrita, ada teman kita Pendeta 1 lagi. Terus di backup sama Sinode GBI kita bangun itu. Dan cepat boomingnya karena waktu itu masuk RCTI dulu, sangat booming sekali ya. Nah itu saya belum kepala kantor, tapi setelah besar saya dipercayakan oleh Pak Gilbert, oleh inilah pimpinan dalam rapat. Saya dipercayakan sebagai pimpinan kantor ya, membawahi kurang lebih di segala bidang pelayanan ya, kurang lebih 70 orang lah ya, nggak begitu banyak. Kurang lebih 70 orang ya. Di kantor pekerja aktif di kantor itu mungkin kurang lebih 20. Kemudian di pelayanan media telepon itu 24 jam. 24 jam itu di telepon. Itu saudara tahu nggak? Teleponnya hampir nggak berhenti. Rang tring.
Karena mungkin waktu itu masih booming banget. Kita ada 6-7 telepon itu ya. Waduh, derang-dering 24 jam dan saya bagi shift-shift, jadi ada kurang lebih 25 orang. Kita juga ada tim koresponden yang menjawab. Dulu kan nggak kayak HP gini ya. Dulu kan masih koresponden. Wah, setiap hari itu numpuk surat datang. Nah, saya punya tim juga yang membalas itu semua ya, menjawab itu semua via koresponden ya. Saya juga punya tim yang sebentuk untuk pelayanan pastoral konseling tatap muka langsung ya, baik di kantor maupun perkunjungan ke rumah sakit dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi ya. Ada berapa ya, saya pernah jadikan. Saya enjoy, tapi saya menyadari itu bukan bidang saya, ya, bukan bidang saya. Walaupun saya setia, job list saya tetap jalani, tapi saya sadar itu bukan bidang saya. Saya itu pelayanan yang lepas, misalnya korban kayak di tim ini kemana-mana, atau penginjilan, sampai misalnya ke di desa-desa pedalaman, itu saya enjoy kan. Nah, jadi saya sadar, saya tahu, oh ya itu bidang saya, ya kan? Nggak salah, nggak keliru. Saudara juga begitu, adik-adik. Kau harus ketahui dirimu. Mungkin kau ada punya bakat skill dalam hal di bidang administrasi ya, tulis menulis, ya kan? Kau hebat di situ. Kau mungkin yang juga ada punya bakat, ya kan? Kalau ngitung uang tuh cepat banget, ya kan? Dan nggak salah, ya. Ada punya bakat talenta nyanyi, ada punya bakat talenta musik, ada punya bakat talenta berdagang, ada punya bakat talenta misalnya, dan itu sudah mulai menyentuh hati ya, kemanusiaan, misal di bidang kedokteran dan lain sebagainya. Kenali dirimu, jangan sampai salah. Misalnya tadi ya, anak muda pria lihat temannya atau orang tua temannya polisi, dia pengen jadi polisi, tapi sebenarnya bakatnya dia itu udah kelihatan dari dia pria memang, dari dia mulai remaja kelihatan bakat dia. Ternyata dia tuh jago sekali bikin kue misalnya kan, iya, jago dia, dan dia mulailah tata dirimu dari sekarang, maksimalkan itu bakatmu, maksimalkan itu kemampuanmu. Nggak akan jauh, saudara akan sukses nanti. Amin. Nggak akan jauh, pasti sukses. Amin. Karena memang Tuhan, bukan kebetulan, Tuhan loh yang mempersiapkan. Malahnya lebih hebat lagi, ada sampai 5. Kalau kita mau pelajari lebih jauh ya, ada dikasih Tuhan, kita mau pelajari lebih jauh fakta di lapangan. Ada orang-orang tertentu ternyata lebih dari 5 loh. Ada orang-orang tertentu lebih dari 5 bakatnya, talentanya ada. Tapi ada yang cuma 2, ada yang cuma 1. Tapi yang nggak ada, nggak mungkin. Pasti Tuhan persiapkan dengan bakat talenta khusus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang kedua, kenali dirimu. Kau sudah dipersiapkan. Nggak mungkinlah kau lahir tanpa dibekali Tuhan kemampuan khusus. Nggak mungkin. Kau pasti dibekali Tuhan kemampuan khusus dalam hidupmu. Dan kalau kau lakukan kemampuan khusus yang Tuhan sudah persiapkan pada dirimu, kau berjuang, kau maksimalkan, ya karena ini pemberian Tuhan ya, pemberian Tuhan ya. Misalnya kau mengalami kesulitan, orang tuamu kekurangan dana, tapi kau jalani itu yang Tuhan sudah persiapkan atas dirimu, selalu terbuka jalan, ada jalan. Itu tandanya yang memang Tuhan kehendaki, yang sesuai dengan bakatmu, kemampuanmu. Terbuka jalan, terbuka jalan. Ya, yang terakhir, saudara dikasih Tuhan. Kita lihat lagi yang ketiga, kita temukan jawaban. Who am I? Siapakah aku ini? Ya, selain milik Tuhan, dilengkapi dengan bakat, talenta, kemampuan, skill tertentu ya. Kemudian yang ketiga, kita lihat dulu ayatnya dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ya, kita harus kenal diri kita.
Saya ambil 3 aja ya, sebenarnya ada berapa yang lain lagi ya. Ayat 1 sampai 3. Hai anak-anakku, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian ya. Garis bawahi harus ya. Bukan tawar-menawar, bukan pilihan. Harus ya. Ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah, perintah ya, yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ayat terakhir ya. Nah ini yang terakhir ini lebih kepada salah satu ya hasilnya dalam hidup kita nikmati supaya kamu berbahagia, bahagia dan apa saudara, panjang umur di bumi ini. Nah ini ayat saya suka lupa, tapi akhirnya saya temukan lagi, saya tahu lagi. Ada mungkin 4-5 ayat dicatat dalam Alkitab rahasia umur panjang. Ya, rahasia umur panjang ya. Salah satunya hikmah, kemudian takut Tuhan, dan juga di sini saya temukan hormati orang tua, bahagiakan orang tua, bikin orang tua bangga. Itu hidupmu akan dipercaya Tuhan umur yang panjang. Ini Alkitab mencatat. Tuhan yang 100 udah terlalu capek itu 80 lah, 85 gitu ya, 85 gitu ya. Saya juga doa kalau Tuhan kehendaki dan saya terus doa, saya minta umur panjang sampai 80 sekian umur saya ya. Nah saya tahu juga rahasianya, makanya turuti rahasia ini, termasuk hormat pada orang tua. Saya sudah buktikan walaupun belum sempurna, tapi semasa orang tua saya hidup, mama papa saya hidup, ya sesuai dengan kemampuan daya saya bahagiakan orang tua walaupun saya tinggal jauh dari orang tua di Jakarta, mereka di Kalimantan. Per bulan itu saya kasih berkat buat mereka, saya kasih berkat. Itu jauh sebelum mereka dipanggil Tuhan, saya sudah kasih berkat orang tua. Mulai dari saya belum menikah, berkat-berkat yang ada pasti saya ingat orang tua, saya kasih orang tua, ya. Karena kenapa? Saya tahu firman ini. Jadi saya jumpa yang ketiga terakhir, ya who am I? Jawabannya adalah kita temukan di Efesus 6 ayat 1 sampai 3 ini, bahwa kita atau aku ini ya bertanggung jawab ya pada orang tua, bertanggung jawab bikin orang tua, membuat orang tua bangga dan orang tua berbahagia. Serius nih adik, jangan kalian dengar aku sampaikan ini tapi di rumah kalian kurang ajar sama orang tua, banyak nyakiti hati orang tua. Minimal mulai saat ini bikin orang tua bangga, bikin orang tua bahagia. Amin. Amin. Iya, mama papamu itu sudah tak terbayang betapa korban mereka terhadap dirimu. Mamamu itu 9 bulan menderita karena mengandung dirimu di rahim dia. Apalagi usia kehamilan sudah 5 bulan sampai 9 bulan. Kadang-kala tidur pun susah, apalagi tidur terlentang nggak bisa. Masa kecilmu mama papamu itu rawat gitu. Ingat nggak, mereka itu sama sekali nggak jijik lihat kotoranmu keluar. Iya, makanya kewajiban kita harus kenal diri kita. Kewajiban tanggung jawab kita adalah hormati orang tua, hargai orang tua, bahagiakan dan banggakanlah orang tua. Bikinlah mama papamu melihat di masa dewasamu nanti, mulai sekarang sampai sampai kalian dewasa, mereka senyum lihat diri kalian, mereka bangga. Bikin orang tua bangga. Dan apakah bikin orang tua bangga hanya cukup sekedar untuk memuaskan orang tua?
No, tadi dikatakan salah satunya umurmu akan diperpanjang. Ya. Hidupmu berbahagia dan umurmu diperpanjang. Ya, seberapapun adik-adik yang hadir di ruangan ini, setelah saudara dengar firman Tuhan ini, saya tidak mau melihat adik-adik, maaf, bikin orang tua sedih, bikin orang tua was-was ketakutan, bikin orang tua kesal jengkel. Jangan. Amin. Amin. Ya, jangan bikin orang tuamu bahagia. Mama papa mau bikin mereka semasa hidup, bikin mereka bahagia. Nanti kalau adik-adik udah punya penghasilan, ya, salah satu yang wajib adalah untuk orang tua. Amin. Walaupun mungkin penghasilanmu baru 2 juta, kasihlah ke mama papamu berapa. Kasih, bikin mereka bahagia. Saya sangat bersyukur saya lakukan itu dalam hidup saya, walaupun jauh tidak masalah. Saya di Jakarta, papa saya di kampung, nggak masalah. Saya bisa oh zaman kuno itu saya bisa kirim uang kok lewat pos, bisa apa namanya itu kayak telegram gitu ya, bisa saya kirim uang ke orang tua, bisa. Ya, orang tua bahagia, senang. Apalagi kita ketemu, kita bawa apa ke orang tua, oh mereka bahagia. Jangan sampai kau bikin orang tuamu terpaksa berdoa, Tuhan, anakku ini benar-benar menyakitkan Tuhan. Nyesal aku Tuhan, kasih dia ke aku. Mendingan kasih ke tetanggaku yang jenggotnya panjang itu daripada aku. Ada nggak orang tua yang nyesal Enggak ada. pada anak? Aduh banyak. Tapi di sini nggak ada, amin saudara. Amin. Bikin orang tuamu bahagia. Bikin orang tuamu bahagia. Bikin orang tuamu tersenyum melihat dirimu. Tepat waktunya kau nanti yang udah serius bekerja. Kau bekerja